Halo men, selamat datang kembali. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men. By the way, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankannya men. Bagilah gitu THR-nya, ya kan? Link sawer ada di deskripsi. Dan seperti biasa kita melanjutkan film series drama Korea Selatan yang berjudul Angry Mom. Di episode kemarin kita baru nyampe dengan terbongkarnya identitas Cho Kang-ja yang sebenarnya di hadapan semua orang men. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Ditonton dulu lah men gitu biar nyambung ceritanya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya men. Di awal film, kita diawali dengan rusuhnya di sekolah. Ibu-ibu banyak sekali yang demo, yang dipimpin oleh Gongjo menuju aula sekolah. Diakibatkan waktu itu, ada kecelakaan 3 orang siswa yang masuk ke dalam lubang dalam pembangunan gedung baru di sekolah men. Pihak sekolah tidak membuat pembelaan karena emak-emak sangatlah berdemek men. Ini merupakan rencana awal yang telah disusun oleh Kangja dan rekan-rekannya untuk menjatuhkan Dojung beserta atasan-atasan lainnya. Guru Noah juga ikut di dalamnya men untuk menegakkan keadilan bagi siswa di sekolah Myeongseong. Setelah itu, Kangja menemui Aran di rumah sakit sambil memberitahu bahwa rencana awalnya telah berhasil men. Selanjutnya ia akan membuka identitas Dojung kepada publik bahwa ia adalah anak haram dari hasil hubungan gelap Menteri Kang dan wanita simpanannya. Yang publik tidak ketahui itu biasanya merusak citra Menteri Kang di masyarakat pada saat kampanye. Kalau rencana ini berhasil, semua kejahatan akan terbongkar, termasuk Ketua Hong dan Dojung juga pasti dijebloskan ke penjara. Tidak mereka sadari bahwa dari percakapan mereka terdengar oleh Sangtai yang berada di luar. Kagetlah Aran di situ. Sangtai sudah mengetahui semuanya. Ia tahu kalau Kangja adalah seorang ajuma. Terus ia akan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Serta mulai sekarang Sangtai sudah tidak lagi menyukai Aran. Hilang respect lah di situ kelihatannya. Setelah itu di rumahnya Gongjo, Ajusi melaporkan bahwa DNA-nya Dojung dan Menteri Kang itu cocok men. Benar-benar terbukti kalau Dojung adalah anaknya. Serta rumor mengatakan bahwa Menteri Kang takut akan sebuah benda peninggalan ibunya Dojung yang berisi rekaman pembicaraan Menteri Kang pada saat ibunya Dojung sudah diponis tidak akan hidup lama dan Menteri Kang tidak mau bertanggung jawab untuk mengurus Dojung sambil merendahkan wanita lah gitu pokoknya men kata-katanya. Rekaman itu disimpan baik-baik oleh Dojung yang menjadi senjata sampai ia sekarang berada di tahta tertinggi di sekolah. Di sisi lain, Sangtai sudah sampai di rumah. Ia akan melaporkan semua ini kepada ayahnya. Tapi tiba-tiba Aran datang dan membujuk Sangtai untuk tidak melaporkan semua ini. Sambil mereka berdebat, tiba-tiba Ketua Hong datang. Bersembunyilah Aran sambil mengamati Sangtai apakah ia akan membuka mulut. Dan ternyata tidak. Sangtai memilih untuk pergi ke kamarnya sambil merenung dan menangis. Lalu Aran datang untuk menenangkannya. Awalnya Sangtai menolaknya, tapi akhirnya ia mengizinkannya. Di situ mulailah sambil berbagi cerita bahwa dua-duanya merasa hidupnya kesepian akan kasih sayang dari orang tua. Kalau Sangtai melaporkan hal ini kepada ayahnya, maka Aran tidak punya siapa-siapa lagi. Karena yang benar-benar menyayanginya adalah ibunya, yaitu Jo Kangja. Sangtai merasa tidak tega men. Gak jadilah melaporkan hal ini kepada ayahnya. Pada saat Sangtai ingin mencium bibirnya Aran, secara tiba-tiba Kangja datang dan menarik Aran serta memarahi Sangtai. Kacau lah nih, ganggu lah. Padahal menanggung banget gitu men. Aneh, datang secara tiba-tiba aja gitu. Di sekolah ceritanya Aran mulai dekat lagi nih men, sama Sangtai. Kangja juga mulai menarik Bokdong untuk berbicara empat mata. Mengapa ia selalu menjauh sekarang men tanpa adanya kejelasan? Sepulang sekolah, Kangja, Guru Noah, Gongjo, dan dua Jusi menghadiri acara kampanye Menteri Kang. Dan disitulah mereka menjalankan aksinya dengan membagikan sebuah brosur berisi tentang siapa yang bisa menemukan barang yang ditinggalkan oleh istri simpanannya Menteri Kang. Ia akan memesan sup gratis di Bakmi Gomtang. Itu merupakan sebuah sindiran kepada Menteri Kang tentang masa gelapnya bersama istri simpanannya dulu. Marahlah di situ, Menteri Kang menghentikan kampanye dan memarahi Ketua Hong dan Dojung.
karena tentang rahasia itu hanya mereka berdua yang tahu. Serta Kang Ja dan timnya dikejar oleh bodyguard yang Menteri Kang. Gong Joo dan Guru Noah dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Tetapi Kang Ja ada yang menangkapnya. Di sisi lain, Aeon sedang dimarahi oleh Ketua Hong. Ia sedang bermain politik. Ia meminta Aeon mengambil rekaman benda peninggalan istri simpanannya Menteri Kang atau ibunya Dojung itu yang disimpan oleh Dojung di apartemennya. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk membuat Menteri Kang melemah di depan media. Sedikit bercerita, mengapa Menteri Kang sangat takut dengan isi rekaman itu? Ya karena seperti ini men. Menteri Kang itu kan calon presiden. Yang pasti lagi banyaklah disorot lah gitu oleh masyarakat. Kalau ada yang mengungkap perihal masa lalunya, pasti jadi masalah gitu kepada pencalonannya. Dikarenakan Menteri Kang tidak menghargai wanita dan ia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya di masa lalu. Diambillah rekamannya itu oleh Aeon di rumahnya Dojung sambil mengendap-endap. Tapi tiba-tiba Dojung masuk dan Aeon pun ketahuan men. Balik lagi ke Kang Ja, ternyata ia ditarik tangannya oleh Bokdong yang disuruh oleh Dongcil untuk mengawasi gerak-geriknya Kang Ja. Serta ada rencana untuk membunuhnya. Tapi kan Bokdong ini masih ada rasa lah gitu men. Bisa, meskipun umurnya beda jauh, tapi ia tetap menyukainya. Dan ia terus-terusan memujuk Kang Ja untuk tidak lagi berurusan dengan Dojung. Ia khawatir dan ia juga jujur kalau pembunuh Jin Yikyung itu sebenarnya adalah Dojung. Ia mendorong Yikyung hingga terjatuh dan meninggal. Bokdong takut kalau kejadian itu terjadi kepada Kang Ja. Setelah itu di rumahnya Gongjo, tiba-tiba Aeon datang dengan luka memar di wajahnya. Sambil menangis, ia bercerita kalau kata-kata Kang Ja itu ada benarnya juga. Ia ini dimanfaatkan men. Dan ia memberikan sebuah benda rekaman itu kepada Kang Ja agar membantunya untuk membalaskan dendamnya kepada Ketua Hong, Dojung, dan Menteri Kang. Rekaman ini akan diputar oleh Aeon di pengeras suara di aula sekolah pada saat Menteri Kang melakukan kunjungan. Sambil bicara menjelaskan kepada media perihal brosur dan Dojung apakah benar anak dari istri simpanannya Menteri Kang. Setelah itu di sekolah, pada saat drama sedang berlangsung, tiba-tiba Kang Ja nyelonong aja gitu masuk ke depan dengan pedenya. Ia akan menunjukkan sebuah rekaman yang berisi tentang kejahatan Menteri Kang terhadap wanita. Sontak kaget dari situ semua wartawan langsung menyorot kepadanya. Tiba-tiba yang Aeon putar bukanlah rekaman bukti itu, tapi ia memutar rekaman pembicaraan Kang Ja dengan Bokdong saat Bokdong mengantarkan Aran pulang ke rumah. Yang rekaman pada saat di rumah Kang Ja. Kesel kan men? Semua ini direncanakan oleh Dojung untuk mempermalukan Kang Ja di depan media agar identitas aslinya terbongkar. Seorang ibu rumah tangga menyamar jadi siswi di sekolah Myeongseong. Heboh lah di situ, banyak sekali media yang menyiarkan seorang ajuma gila yang mempunyai gangguan mental gitu menyamar menjadi siswi di sekolahan. Ketika sekolah ternama pun menjadi tercoreng akibat hal ini. Siswa lain mulai menyalahkan Aran serta membuli Aran lagi seperti dulu. Tapi kali ini sang Tai melindunginya men. Sedihlah Kang Ja tidak menyangka seorang teman yang sudah ia percayai telah mengkhianatinya. Setelah Kang Ja diperiksa dari kantor polisi akibat pencemaran nama baik seorang calon presiden. Tapi untungnya Guru Noah dan ayahnya seorang Pak Hakim itu yang dulu nyelamatin Kang Ja dari kasusnya yang punya Dongcil itu datang dan lalu membawa Kang Ja pulang ke rumah. Di sisi lain, Dojung mulai memanas-manasi Dongcil untuk segera membunuh Kang Ja karena ia tahu Dongcil memiliki dendam tersendiri kepada Kang Ja di masa lalu akibat adiknya itu terbunuh. Di rumahnya Pak Noah, Pak Hakim mulai mengasih tahu kalau ingin menjatuhkan Menteri Kang adalah dengan cara mencari mutasi pembukuan uang yang dibikin oleh Wakepsek sekolah yang dulu. Kejaksaan juga sedang menyelidiki secara diam-diam. Ia menyelewengkan dana pembangunan sekolah dan menggunakannya sebagai dana pilpres. Setelah itu Gongjo mengundang mantan Wakepsek itu serta menanyainya perihal mutasi pembukuan penggelapan uang. Pembukuan itu disimpan di rumah Ketua Hong di lokernya dengan judul Diari SMA Myeongseong 2005. Buku itu inisiatif ia buat
untuk berjaga-jaga pada saat menjadi wakepsek dulu. Tapi alhasil Menteri Kang menyingkirkannya karena ia takut kalau orang ini akan buka mulut. Setelah itu Kangja diantarkan pulang oleh Bokdong sambil sedikit berjalan-jalan. Mulai kelihatan deket lah gitu men. Gak apa-apa lah capir juga gitu, yang penting masih oke. Setelah pulang sekolah, tiba-tiba Aran diminta untuk diwawancarai oleh wartawan yang langsung memberikan kartu namanya. Dari situ Sangtai mulai curiga men. Tapi Aran kekeh dan menerima ajakan wartawan itu untuk mewawancarinya perihal kasus Cokangja ibunya. Setelah nyampe di rumah, Sangtai tidak sengaja mendengar percakapan ayahnya dengan Aeon. Ia mendengar kalau ayahnya ini akan menuju ke tempat yang sama seperti Aran yang akan diwawancarai oleh seorang wartawan itu. Semakin kuatlah curiganya di situ. Ia menghalang-halangi ayahnya, tapi sia-sia saja men. Ketua Hong mengunci Sangtai di kamarnya dan pergi. Setelah sampai di sana, lalu Aran diberi pertanyaan yang sama terus-menerus kayak di interview pekerjaan lah kayak gitu men. Yang tujuannya sama-sama aja ke situ-situ saja. Intinya, Ketua Hong ingin Aran menghentikan pergerakan ibunya. Kalau ia dan keluarganya ingin selamat. Di sisi lain, Sangtai terus-menerus menelpon temannya yang sekiranya bisa membantunya gitu. Tapi tidak menemukan jawaban men. Alhasil, ia memaksa mendobrak pintunya pakai motor BMW atau BMW kesayangannya yang sudah lama tidak ia pakai. Dan berhasil lah langsung menuju ke tempatnya Aran. Sesampainya di sana, Sangtai langsung masuk dan memotong pembicaraan ayahnya. Langsung dihajarlah di situ Sangtai oleh ayahnya sendiri. Sampai tiba-tiba Dongcil datang. Dan ia akan memberikan sesuatu kepada Ketua Hong yang lebih berharga daripada dua anak tidak berguna itu. Di sisi lain, Kangja masuk ke dalam rumahnya Ketua Hong. Ia mengambil diari yang berisi pembukuan uang Yayasan Myeongseong di lokernya Ketua Hong. Ia mengetahui sandi lokernya tersebut dari anaknya Ketua Hong, yaitu Sangtai. Yang ia tidak ketahui, di belakangnya ada Aeon yang memaksa meminta buku diari tersebut men, sambil mengancam memakai pisau. Yang kita tahu, Kangja ini adalah berandalan yang jago berkelahi. Ya otomatis kalah lah Aeon di situ. Lalu Kangja meninggalkan tempat itu. Balik lagi ke Sangtai dan Aran. Mereka meninggalkan tempat itu dan pergi. Sedikit berjalan-jalan, mereka pun semakin dekat gitu. Sampai diantarkannya pulang menggunakan motor BMW-nya. Besoknya, di sekolah Aran menemui Dongcil. Ia menanyakan sambil dengan matanya berkaca-kaca, apakah benar kalau Dongcil ini adalah ayahnya gitu, ayah kandungnya? Ia menjawab tidak sambil pergi. Dan film pun tamat. Tanya. Mungkin ada benarnya juga gitu men. Selama ini Dongcil adalah ayah kandungnya Aran. Ia selalu berbuat sesuatu untuk melindunginya dari belakang. Contohnya, ia disuruh Dojung untuk menghabisi Aran, tapi ia tidak melakukannya men. Ya mungkin itu cuma pendapat saya saja. Sampai jumpa men di video selanjutnya. Bye bye.